Selamat sore para pemirsa, saya Tuan Ramzir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 23 Juni. Guna menghapuskan penyebutan neraka bagi pejalan kaki, Kementerian Transportasi merumuskan sistem penilangan standar baru dengan menetapkan selama ada orang di zebra cross, berapapun jaraknya, semua kendaraan harus berhenti. Awalnya sistem akan diberlakukan mulai akhir Juni ini, namun standar ditentukan dianggap terlampau ketat dan memicu kritikan dari berbagai pihak. Kini program ditangguhkan sementara untuk didiskusikan lebih lanjut. Seiring revisi peraturan lalu lintas, Kementerian Transportasi dan Komunikasi awalnya merumuskan langkah baru untuk mendenda mereka yang tidak berhenti di persimpangan jalan untuk mendahulukan pejalan kaki. Hal ini awalnya akan dilaksanakan per 30 Juni, namun menimbulkan kecaman dari pihak luar jika terlalu ketat bisa memengaruhi kelancaran arus lalu lintas. 如果驾驶人因为看到人在那边，他就必须得停下来的话，那可能如果以台中来说的话，那可能这整条路都会塞车。一下子把法令改成这样，我觉得是有点太矫枉过正了。 Tanggal 21 malam, Menteri MOTC menghubungi Menteri Dalam Negeri dan memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaannya. Keputusan akan dibuat ke arah wajib berhenti bila pejalan kaki telah berada di dekat ujung zebra cross atau melintasi garis tengah. Keputusan akhir akan dibuat minggu depan. 不要说有人在人行道就完全要停等，可能是人在这个近端就是在中央分隔线一半的这个地方在这个范围内来讨论执法的空间。 Amandemen peraturan lalu lintas juga mencakup menaikkan batas maksimal denda hingga $6.000 Taiwan dan harus menghadiri konseling keselamatan jalan. UU baru ini telah menimbulkan kontroversi sebelum diberlakukan. Masih perlu diamati apakah langkah baru ini dapat membebaskan Taiwan dari reputasi buruk sebagai neraka bagi pejalan kaki. Selama masa pandemi, banyak pasien sama mengonsumsi obat Formosan 1 Breathe Free. Namun pertanggal 1 Juli, obat tidak lagi dibiayai pemerintah. Dan warga yang positif COVID-19 jika hendak mengonsumsi obat ini, maka harus membelinya dengan harga $1.500 hingga $2.000 Taiwan. Obat herbologi Tiongkok Formosan 1 Breathe Free atau NHCM 101 mulai 1 Juli yang awalnya dibiayai oleh pemerintah akan dikembalikan menjadi sistem membayar sendiri. Bagi yang positif COVID-19 dan hendak mengonsumsi obat tersebut harus membayar sekitar $1.500 hingga $2.000 Taiwan atau meminta dokter spesialis pengobatan Tiongkok untuk mengganti resep obat lain yang tercakup dalam Askes. Masa izin otorisasi darurat EUA akan berakhir pada Juni tahun depan dan kini hanya ada 2 perusahaan yang memproduksinya yang bersedia mengajukan sertifikat resmi. Namun pihak luar menganggap obat tersebut adalah bagian dari suplemen kesehatan, sehingga kelak obat akan lebih mudah ditemukan di luar negeri dibandingkan di Taiwan. Para petugas medis mengimbau, karena pandemi belum berakhir, pemerintah hendaknya memperpanjang masa program subsidi, sehingga mampu melindungi hak yang dimiliki oleh para pasien. Tanggal 21, kapal induk Shandong milik Tiongkok kembali melintasi Selat Taiwan. Kemarin armada ke-7 Amerika mengumumkan kapal USS Stratton milik penjaga pantai berlayar di Selat Taiwan secara rutin tanggal 20. Ketua AIT, Laura menegaskan Amerika akan terus memberikan bantuan perlindungan diri bagi Taiwan. Di sisi lain, Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz saat bertemu Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang memperingatkan Tiongkok untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam mengubah status quo di Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional menyatakan bahwa tanggal 22 kapal Amerika berlayar dari selatan ke utara. Kapal induk Shandong Tiongkok melewati Selat Taiwan tanggal 21 menunjukkan situasi berbahaya dan ketegangan di wilayah tersebut. Ketua AIT menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan tidak hanya menjadi perhatian Amerika, namun juga seluruh dunia. Pihaknya akan terus membantu Taiwan dalam pertahanan diri. Combination of deterrence and supporting Taiwan's self-defense capacity, building Taiwan's resilience is incredibly important. Tim kerja Taiwan dari think tank Amerika menunjukkan bahwa resiko konflik di Selat Taiwan meningkat. Jika perang pecah, ini akan menimbulkan bencana bagi dunia. Salah satu anggota tim, mantan Komandan Indo-Pasifik, meminta Washington untuk beralih dari strategi ambiguitas ke strategi yang lebih jelas. President Biden has said 4 times, the Commander-in-Chief has said 4 times, we will defend Taiwan. Whoever the next president is, President Biden has set a standard, set a place, if you will, on the question of whether the United States will defend Taiwan or not. Selain itu, PM Tiongkok Li Qiang baru-baru ini mengunjungi Eropa dan bertemu dengan PM Jepang Olaf Scholz yang menyatakan sempat memperingatkan Tiongkok untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam mengubah status quo Taiwan secara sepihak, serta mengimbau Tiongkok untuk mematuhi norma-norma internasional. Ini juga merupakan komentar tegas kepada Tiongkok pada masa jabatan Scholz. Kemarin adalah Hari Festival Pecun. Apakah Anda semua telah makan bacang? Dalam menyambut Festival Pecun, pihak pengelola Taipei City Zoo secara khusus mempersiapkan bacang dingin untuk binatang yang ada di dalamnya, yang diharapkan dapat turut menyejukkan kondisi panas belakangan ini. Mari bersama kita simak liputan yang menarik ini.
Terlihat monyet tupai lapis hitam yang menerima batang dingin dari petugas kebun langsung membuka tali pengikat dan memakannya. Binatang peliharaan dalam Taipei City Zoo juga tidak ketinggalan dapat menikmati bacang saat memasuki festival Pecun. Setiap binatang menerima bacang yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bacang dibagikan bagi mereka mampu sedikit menyejukkan kondisi panas yang musim panas di tahun ini. Pihak pengelola memperhitungkan masa liburan Pecun tahun lalu hanya 3 hari, telah mampu menarik 24.000 pengunjung. Pihak kebun binatang sebelumnya baru mengakhiri masa libur 10 hari berturut guna memperbaiki berbagai sarana dan lingkungan sekitarnya. Pembukaan kembali kebun binatang pada Festival Pecun, maka pengelola juga berharap jumlah pengunjung dapat meningkat di masa liburan selama 4 hari ini. Ada pengusaha Amerika meluncurkan program perjalanan 8 hari dengan biaya paket senilai $250.000 Amerika per orang yang menggunakan kapsul selam Titan untuk mengeksplorasi bangkai kapal Titanic. Namun pekan lalu, kapsul selam yang mengangkut 5 orang usai melakukan penyelaman selama 105 menit mendarat kehilangan kontak. Informasi terakhir diketahui, pihak penjaga pantai Amerika menemukan bangkai kapal selam di sekitar lokasi dan memprediksi jika kapal selam meledak dan kelima penumpang semua dinyatakan tewas. Penjaga pantai Amerika memberitahu 5 keluarga korban bahwa kapsul selam Titan meledak di dekat bangkai kapal Titanic. Discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. Mereka tidak mengonfirmasi dapat menemukan jenazah karena lingkungan bawah laut yang sangat ekstrim. Biaya menyelam adalah $250.000 Amerika, setara dengan 7,75 juta dolar Taiwan. 5 orang yang menandatangani surat afidavit hidup mati mencakup konglomerat Inggris, pengusaha kaya Pakistan dan anaknya, pakar Titanic berusia 77 tahun dan CEO Ocean Gate yang istrinya adalah keturunan dari pasangan terkenal yang tewas di dalam Titanic. Perusahaan menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan mereka semua adalah penjelajah sejati. Titan kehilangan kontak 2 jam setelah menyelam tanggal 18. Tim pencarian internasional mematok suplai oksigen 96 jam di kabin sebagai waktu pencarian dan sonar mendeteksi suara tanggal 20 dan 21. Setidaknya 46 orang naik kapsul selam Ocean Gate ke lokasi bangkai kapal Titanic tahun 2021 dan 2022. Setelah kembali, beberapa penumpang merasa ada masalah keselamatan, termasuk terputusnya komunikasi karena alasan yang tak jelas dan tidak ada sertifikasi eksperimental. Salah satu penumpang 2 tahun lalu, yakni pensiunan perusahaan petualangan Jerman, mengibaratkan penyelaman ini bagaikan misi bunuh diri. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Chariot Festival di India. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.